Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini, tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Super Holding BUMN Danantara tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan datang ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Ia melakukan sidak di jalur hijau kepabeaan kargo impor Pelabuhan Tanjung Priuk. Jalur hijau menjadi target Purbaya dalam sidak kali ini. Pasalnya, Purbaya pernah menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau kargo impor untuk memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Nggak ada. Saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak. Jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler. Tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang mengambil barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Dalam inspeksi mendadak itu, Purbaya sempat memeriksa satu kontainer milik perusahaan Cina. Kontainer itu berisi pakan ternak sebanyak 560 kantong dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Purbaya akan menyiapkan saluran khusus pengaduan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada impor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebuah video jenazah pasien wanita warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga malpraktik karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa viral di media sosial. Pihak keluarga menuturkan almarhum meninggal dunia usai jalani operasi bisul, namun pihak keluarga yang diwakilkan kepala desa setempat menyebut rumah sakit mengklarifikasi bahwa kasa yang ada di perut jenazah sudah sesuai peraturan rumah sakit. Setelah jawab hasil daripada tadi saya sudah sampaikan temuan almarhum, itu dijawab oleh rumah sakit itu benar adanya kain kasa itu bukan lantaran bahasanya keteledoran. Ya, bukan keteledoran. Itu sudah ada sedasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Dan gitu. Itu sementara itu, Pak, jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim ke rumah sakit untuk mencari kejelasan mengenai tudingan yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat dari sisi dari luar, kemungkinan itu tujuannya untuk dipasang itu supaya darah besar tidak
muncul keluar di dep lah ya, ditahan sama kasa-kasa tadi. Nah, adapun masalah nanti misalnya air jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pastinya. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita aplikasi itu ke sana, kita monitoring ke lapangan, peninjau sebenarnya bagaimana. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Nur Siti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang prihatin terhadap kejadian yang menimpa pasien asal Bekasi yang meninggal usai menjalani operasi di Rumah Sakit Hastian Kabupaten Karawang beberapa waktu yang lalu. Dinas Kesehatan telah mengerahkan tim ke Rumah Sakit Hastian untuk mencari fakta mengenai tudingan malapraktek yang berkembang di masyarakat. Adapun masalah nanti misalnya air jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pastinya. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita aplikasi itu ke sana, kita monitoring ke lapangan, peninjau sebenarnya bagaimana. Sebenarnya kalau mau lengkap ada audit mediknya di Hastian. Jadi ada tim medis namanya itu bagian dari komite medik yang menangani kalau ada masalah medik di rumah sakit itu dengan komite medik. Lalu komite medik audit juga secara medis di Hastian, terus diklarifikasi sama dinas kesehatan di mana ditemukan atau mungkin ada suatu kesalahan atau bagaimana. Sebelumnya viral video yang memperlihatkan jasad seorang wanita dengan luka bekas operasi di bagian perut bawah tidak dijahit. Bahkan dalam video itu terdapat kain kasa yang cukup panjang di dalam luka yang terdapat pada tubuh jasad tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Super Holding BUMN Danantara tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan.